Kota Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dikepung banjir pada Minggu malam, mengakibatkan satu minibus terbawa arus banjir hingga masuk ke dalam sungai. Mobil yang terparkir di jalan Tandung terbawa arus hingga ke sungai. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kota Makale sejak Minggu sore hingga malam hari. 8 orang korban banjir luapan sejumlah anak sungai di kota Makale, Tanah Toraja berhasil dievakuasi tim gabungan dalam kondisi lemas dan pingsan. Proses evakuasi ke-8 korban berlangsung dramatis dan hingga saat ini proses evakuasi masih dilakukan karena diduga masih banyak warga yang terjebak di dalam rumah. Sebuah mobil tangki bermuatan BBM jenis Pertalite terbakar di Jalan Gatot Subroto, Kota Dumai, Riau pada Minggu siang. Sempat terdengar beberapa ledakan dalam kebakaran mobil tangki BBM bermuatan sekitar 16 kiloliter Pertalite. Besarnya api yang membakar mobil bermuatan BBM Pertalite membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan. Api baru bisa dipadamkan setelah mobil tinggal kerangka. Kebakaran terjadi saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bukit Timah, Kota Dumai menuju Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir. Namun tiba-tiba mobil tergelincir keluar ruas jalan dan terguling hingga terbakar. Sementara itu kepulan asap muncul dari sebuah bangunan berisi 10 kontrakan di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Minggu siang. Petugas damkar dan warga berusaha memadamkan api agar tak merambat ke rumah warga lainnya. Sementara warga lainnya berupaya menyelamatkan barang dan hewan peliharaan mereka. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG 3 kg saat salah satu penghuni kontrakan memasak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, api baru bisa dipadamkan setelah belasan unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Hai, selamat pagi pemirsa, selamat datang kembali di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat, tetap bersemangat memasuki hari pertama di minggu ke berapa ini? Keempat ya? Minggu keempat di bulan Februari yang sebentar lagi di bulan Maret ini kita akan memasuki bulan puasa ya. Puasa. Saya pikir tadi Gede mau ngingetin gitu. Minggu terakhir bulan Februari berarti minggu gajian. Kalau itu sudah pasti. Saya tidak mention karena buat saya gajian itu cuma numpang lewat beberapa menit saja. Datang terus bye. Betul, karena semuanya sudah posting ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Ya. Iya, akhirnya. Jadi Gede nih tipikal yang ngepost-post ya. Saya kira perempuan doang nih yang sebenarnya post-post. saya tidak mencoba untuk memposting anggaran saya ya, tapi bank-bank itulah yang sudah memposting anggaran saya sejak awal. Jadi mau nggak mau tidak mau Ya, ikut serta konsekuensi dari kebutuhan sehari-hari. Ya, pemirsa, senang sekali kami berdua kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan tentunya juga inspiratif untuk Anda. Ya, nanti kita juga akan menghadirkan kembali narasumber yang akan membahas berbagai isu terkini saat ini ya. Bersama saya Fani Maniar. Dan saya Gede Satria pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Ini kita beralih ke informasi yang sempat viral dan hingga kini masih terus menyita perhatian publik gitu ya. Ini korban perundungan di sekolah Binu Serpong, Tangerang Selatan, Banten meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya, keluarga korban memohon perlindungan fisik dan juga pengajuan restitusi atau ganti rugi kepada keluarga pelaku. Korban perundungan di sekolah Binus Serpong, Tangerang Selatan, Banten meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK kini tengah memproses permohonan dari orang tua korban. Bentuk permohonan yang diajukan adalah program perlindungan fisik. Selain itu, korban juga meminta fasilitasi penghitungan ganti kerugian dalam bentuk restitusi.
Sebelumnya, artis sekaligus orang tua pelaku perundungan, Vincent Rompis, selesai diperiksa polisi di Mapolres Tangerang Selatan, Banten, Kamis malam. Usai diperiksa selama 8 jam, Vincent pun buka suara. Vincent mengaku sangat berempati atas peristiwa yang melibatkan putranya dan berharap tidak akan pernah terulang kembali. Pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Nanti kita lihat aja dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Bang, untuk anak statusnya gimana Bang? Karena keluar sekolah tapi Bang, statusnya gimana Bang? Iya, masih saksi. Oh, masih saksi. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Sementara itu, polisi telah menaikkan kasus perundungan di Binus School Serpong ini ke tahap penyidikan. Polisi menerapkan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Hingga kini 11 saksi telah diperiksa polisi. Adapun para pelaku termasuk anak Vincent dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan pelaku yang tidak terlibat namun melihat dan mengetahuinya dijatuhi sanksi disiplin keras. Akibat perundungan yang dilakukan kakak kelas, korban dirawat intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar dan memar. Perundungan diduga dilakukan di sebuah warung yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kota Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dikepung banjir pada Minggu malam, mengakibatkan satu minibus terbawa arus banjir hingga masuk ke dalam sungai. Mobil yang terparkir di Jalan Tandung terbawa arus hingga ke sungai. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kota Makale sejak Minggu sore hingga malam hari. 8 orang korban banjir luapan sejumlah anak sungai di kota Makale, Tanah Toraja berhasil dievakuasi tim gabungan dalam kondisi lemas dan pingsan. Proses evakuasi ke-8 korban berlangsung dramatis. Dan hingga saat ini proses evakuasi masih dilakukan karena diduga masih banyak warga yang terjebak di dalam rumah. Sebuah mobil tangki bermuatan BBM jenis Pertalite terbakar di Jalan Gatot Subroto, Kota Dumai, Riau pada Minggu siang. Sempat terdengar beberapa ledakan dalam kebakaran mobil tangki BBM bermuatan sekitar 16 kiloliter Pertalite. Besarnya api yang membakar mobil bermuatan BBM Pertalite membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan. Api baru bisa dipadamkan setelah mobil tinggal kerangka. Kebakaran terjadi saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bukit Timah, Kota Dumai menuju Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir. Namun tiba-tiba mobil tergelincir keluar ruas jalan dan terguling hingga terbakar.